Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Dwi Pradita dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang DNA dan RNA untuk memenuhi mata kuliah pengantar bioteknologi. Adapun paparan materi yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Apa sih yang dimaksud dengan DNA? DNA atau biasa disebut dengan asam deoksiribonukleat merupakan bahan kimia organik yang mengandung informasi genetik dan instruksi sintesis protein di mana dapat ditemukan di sebagian besar sel dari setiap organisme. DNA juga merupakan bagian terpenting dari reproduksi di mana keturunan genetik terjadi melalui pewarisan DNA dari orang tuanya atau orang tuanya pada keturunannya. Nah, molekul DNA sendiri ini terdiri dari dua untai yang mengelilingi satu sama lain untuk membentuk suatu yang dikenal dengan heliks ganda. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan heliks ganda? Heliks ganda merupakan struktur DNA yang konvensional yang tersusun atas basa nitrogen adenin, guanin, timin, dan sitosin dan merupakan polimer dari monomer nukleotida. Adapun adenin dan guanin termasuk golongan purin, sedangkan timin dan sitosin merupakan golongan pirimidin. Struktur DNA heliks ganda tersusun atas dua utas polinukleotida yang terhubung oleh ikatan hidrogen yang lemah. Ikatan hidrogen tersebut terbentuk antara dua basa nitrogen yakni purin dan pirimidin yang saling berpasangan. Seperti gambar yang ada di layar ini, yakni adenin yang berpasangan dengan timin yang dihubungkan oleh ikatan rangkap dua. Sedangkan guanin yang berpasangan dengan sitosin yang dihubungkan oleh ikatan rangkap tiga. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan nukleotida? Nukleotida merupakan senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleosida dan sebuah gugus fosfat. Ia dapat diperoleh dari makanan dan sintesis dihati dari nutrien. Nukleotida ini juga berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yakni asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. DNA dan RNA ini merupakan biomolekul penting yang menyusun makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Dapat kita lihat pada gambar yang ada di layar di sebelah kiri bawah terdapat nukleotida monofosfat, yakni basa nitrogennya hanya mewakili satu sisi pasangan basa. Sedangkan pada bagian kanan atas terdapat 4 nukleotida yang membentuk dua pasangan basa, yakni timina dengan adenina yang dihubungkan dengan dua ikatan hidrogen. Sedangkan guanina dengan sitonina yang dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Satu monomer nukleotida terhubung dengan nukleotida lainnya pada bagian gugus gula dan fosfat masing-masing. Kemudian akan membentuk dua struktur untai ganda dari asam nukleat yang ada pada gambar di bagian kiri atas. Selanjutnya, unsur-unsur struktur pada nukleotida yakni ketika 1, 2, atau 3 gugus fosfat yang berikatan dengan nukleosida yang berwarna kuning, biru, atau hijau yang ada di bagian tengah. Dinamakan sebagai nukleosida monofosfat jika memiliki satu gugus fosfat atau yang berwarna merah. Penambahan gugus fosfat yang kedua akan membentuk nukleosida difosfat. Kemudian penambahan gugus fosfat yang ketiga akan membentuk nukleosida trifosfat. Basa nukleosida dilabel sebagai base dan glycosidic bond atau ikatan glikosidik. 5 basa nukleosida yakni kelompok purina dan pirimida dicantumkan bagian kanan yang berwarna biru. Selanjutnya, nukleotida tersusun dari 3 subunit berupa gugus basa nitrogen heterosiklik atau biasa disebut dengan basa nukleotida atau nukleobasa, sebuah gula pentosa berupa ribosa atau deoksiribosa dan setidaknya satu gugus fosfat. Apa sih yang dimaksud dengan nukleosida? Nukleosida merupakan kerangka dasar bagi terbentuknya AMP, ADP, dan ATP. Proses pembentukan ketiga senyawa pembawa energi kimia ini biasanya terjadi di mitokondria sebagai bagian dari reaksi katabolisme atau respirasi. Nukleosida terdiri dari basa nitrogen yang terikat secara kovalen dengan gula berupa ribosa atau deoksiribosa. Sedangkan nukleotida terdiri dari basa nitrogen, gula, dan 1-3 gugus fosfat. Jadi, perbedaan antara nukleosida dan nukleotida ini sangat berbeda tipis. Kalau nukleosida terdiri dari basa nitrogen berupa gula dan tanpa gugus fosfat. Sedangkan nukleotida ini terdiri dari basa nitrogen, gula, dan adanya gugus fosfat. Nukleosida ini sebutan bagi nukleotida tetapi tanpa adanya gugus fosfat.
Selanjutnya, untai DNA tersusun dari rangkaian nukleotida yang terhubung melalui ikatan fosfodiefer yang terbentuk antara gula pentosa dan gugus fosfat. Ada tulang punggung gugus fosfat dengan ikatan 3-5 ikatan fosfodiefer. Ikatan 3-5 ini merupakan tempat untuk fosfat menempel. Dapat dilihat dari arah ujung 3 dan ujung 5. Untai ganda DNA memiliki orientasi antiparalel, yakni terdiri dari untai ujung 5 ke ujung 3 dan ujung 3 ke ujung 5 yang saling berpasangan. Dalam molekul DNA atau RNA digabungkan bersama ke dalam polimer dengan ikatan kovalen gugus fosfat antara 5 hidroksil dari satu gugus fosfat dan 3 hidroksil berikutnya. Ikatan fosfodiefer diberi nama itu karena fosfat secara kimia dan dalam bentuk diester. Oleh karena itu, suatu asam nukleat memiliki arah. Selanjutnya, ada basa nitrogen penyusun DNA dan pasangan basa. Untai ganda DNA tersebut tersusun melalui ikatan hidrogen yang terbentuk di antara pasangan basa nitrogen. Ikatan hidrogen tersebut terbentuk antara dua basa nitrogen, yakni purin dan pirimidin yang saling berpasangan. Adenin berpasangan dengan timin dengan dihubungkan ikatan rangkap 2, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin yang dihubungkan oleh ikatan rangkap 3. Selanjutnya, apa saja sih macam-macam DNA? Jadi ada 4 macam DNA. Yang pertama yaitu ada aDNA, bDNA, cDNA, dan cDNA. aDNA ini memiliki 2 basa perputaran dan lebih aktif di dalam sel dibandingkan dengan bDNA. bDNA memiliki 1 basa perputaran dan digunakan untuk replikasi RNA. Kemudian cDNA ini memiliki 12 basa perputaran dan digunakan sebagai penerjemah RNA. Yang terakhir yaitu ada cDNA. cDNA merupakan bagian yang digunakan untuk pengujian obat dan identifikasi penyakit. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan RNA? RNA merupakan molekul primer yang ikut berperan dalam berbagai fungsi biologis dalam hal kode-mengkode, ekspresi gen, dan regulasi. RNA juga dapat diartikan sebagai makromolekul polinukleotida yang berupa rantai tunggal dan tidak berpilin. RNA juga merupakan hasil dari transkripsi dari fragmen DNA, sehingga RNA dalam polimer sebagai polimer pendek apabila dibandingkan dengan DNA. Selanjutnya yaitu struktur RNA. Struktur RNA sangat berbeda dengan struktur DNA. Unit-unit gula dalam RNA berupa ribosa, bukan deoksiribosa. Ribosa mengandung gugus hidroksil yang tidak terdapat di dalam deoksiribosa. Perbedaan lain yaitu terdapat 4 basa utama dari RNA, yaitu urasil menggantikan timin. Urasil sama seperti dengan timin dapat berpasangan dengan adenin, tetapi tidak terdapat gugus metil yang terdapat di dalam timin. Masing-masing dari polinukleotida terdiri dari banyak ribonukleotida, di mana setiap ribonukleotida tersusun dari gugus fosfat, gula ribosa, dan basa nitrogen. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen? Yang pertama yaitu gula ribosa. Gula ribosa pada RNA merupakan jenis gula pentosa yang mempunyai gugus hidroksil atau OH. Sedangkan pada DNA, gula pentosa kehilangan gugus hidroksil yaitu gula deoksiribosa. Selanjutnya yaitu gugus fosfat. Gugus fosfat seperti pada DNA, molekul RNA yang merupakan ibu tangga rantai tersusun dari gula ribosa dan gugus fosfat. Gugus fosfat yang berikatan dengan atom karbon gula pentosa nomor 5 pada awal dan atom karbon nomor 3 pada ujung rantai merupakan ikatan ester. Basa nitrogen pada RNA berikatan dengan atom karbon nomor 1 pada gula ribosa. Tulang punggung RNA tersusun dari deretan gugus fosfat dan gula ribosa. RNA berada secara bebas dalam nukleoplasma dalam bentuk nukleotida trifosfat seperti GTP atau guanin trifosfat, ATP atau adenin trifosfat, UTP atau uridin trifosfat, dan CTD atau cysteine trifosfat. Selanjutnya, RNA disintesis oleh DNA di dalam sel. RNA mempunyai berat molekul antara 25.000 hingga jutaan. Pada dasarnya, red DNA berupa polinukleotida tunggal. Namun, rantai tunggal yang terlipat dapat membentuk daerah double helix yang mengandung pasangan basa CG dan AU. Ikatan antara basa nitrogen dengan gula ribosa akan membentuk ribonukleosida, dan ikatan riboglukosida dengan gugus fosfat akan membentuk ribonukleosida atau nukleosida. Selanjutnya,
Selanjutnya, terdapat 3 macam RNA. Yang pertama yaitu RNA duta, RNA transfer, dan yang ketiga yaitu RNA ribosom. RNA duta atau biasa disebut dengan mRNA merupakan asam nukleat yang berbentuk pita tunggal dan merupakan mRNA terbesar atau terpanjang yang bertindak sebagai cetakan pembentuk polipeptida. Fungsi utama dari mRNA ini adalah membawa kode-kode genetik dari DNA ke ribosom dan sebagai cetakan dari sintesis protein. Selanjutnya yaitu RNA transfer. RNA transfer merupakan RNA terpendek yang bertindak sebagai penerjemah kodon dari mRNA. Saat itu, tRNA berfungsi sebagai pengikat asam amino yang akan disusun menjadi protein dan mengangkut banyak ribosom. Pada tRNA, ada bagian yang berhubungan dengan kodon yang disebut dengan antikodon dan bagian yang berfungsi sebagai pengikat asam amino. Selanjutnya yaitu RNA ribosom. RNA ribosom merupakan RNA dengan jumlah terbanyak dan penyusun ribosom. RNA ini berupa pita tunggal, tidak bercabang dan fleksibel. Lebih dari 80% RNA merupakan rRNA. Fungsi dari RNA sendiri sampai sekarang belum banyak diketahui, tetapi diduga memiliki peranan penting dalam proses sintesis protein. Selanjutnya, apa sih perbedaan dari RNA dan DNA? Nah, perbedaan dari RNA dan DNA ini ada 6 macam. Yang pertama yaitu perbedaan dari rantai polinukleotida. RNA merupakan rantai tunggal polinukleotida atau biasa disebut dengan single helix. Sedangkan DNA merupakan rantai ganda polinukleotida atau biasa disebut dengan double helix. Yang kedua yaitu letak. Nah, DNA ini dapat ditemukan hanya pada inti sel, sedangkan RNA ini dapat ditemukan di beberapa organel seperti inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Yang ketiga yaitu gula pentosa. Dalam DNA, deoksiribosa mengandung satu kelompok hidroksil yang lebih sedikit daripada ribosa RNA. RNA mengandung molekul gula ribosa tanpa modifikasi hidroksil dari deoksiribosa. Kemudian yang keempat yaitu basa nitrogen. DNA terdiri dari basa nitrogen, guanin yang berpasangan dengan sitosin, kemudian adenin yang berpasangan dengan timin. Sedangkan RNA terdiri dari basa nitrogen, guanin yang berpasangan dengan sitosin, dan adenin yang berpasangan dengan urasil. Yang kelima yaitu adanya perbedaan kadar. DNA memiliki kadar yang bersifat statis atau tidak dapat berubah karena tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein dan aktivitas genetik. Sedangkan RNA dapat berubah karena dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Yang keenam yaitu fungsi. DNA berfungsi sebagai informasi genetik dalam jangka panjang. DNA menjadi transmisi informasi genetik untuk membuat sel lain dan organisme baru. Sedangkan RNA digunakan untuk mentransfer kode genetik dari inti ke ribosom untuk membuat protein. Selanjutnya ada istilah dogma sentral. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dogma sentral? Dogma sentral merupakan proses perubahan DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein sebagai pembawa informasi genetik. Ada 2 fungsi utama DNA. Yang pertama yaitu membuat kopi yang tepat daripada dirinya sendiri pada waktu replikasi atau duplikasi dan meneruskan kode-kode informasi yang dimiliki ke mRNA pada waktu transkripsi. Selanjutnya yaitu replikasi DNA. Nah, apa sih yang dimaksud dengan replikasi DNA? Replikasi DNA ini merupakan proses pengopian rangkaian molekul bahan genetik DNA dan RNA sehingga menghasilkan molekul anakan yang sangat identik. Pada sel, replikasi DNA ini terjadi sebelum pembelahan sel. Replikasi DNA ini memanfaatkan enzim DNA polimerase yang dapat membantu penyusunan ikatan antara nukleotida penyusun polimer DNA. Pada waktu proses replikasi DNA ini dapat dilakukan secara in vitro atau biasa disebut dengan reaksi berantai polimerase atau biasa disebut dengan PCR. Selanjutnya yaitu transkripsi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan transkripsi? Transkripsi merupakan proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA yang terjadi di dalam nukleus dan dikatalisasi oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi hanya terjadi pada satu untai rantai DNA yang mengandung kelompok gen tertentu. Adapun tahapan-tahapan pada transkripsi ini yaitu yang melalui pertama inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang terakhir yaitu terminasi. Yang pertama pada tahap inisiasi atau permulaan. Di tahap ini, RNA polimerase akan melekat pada daerah promoter atau pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. Kemudian, RNA polimerase ini akan berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Selanjutnya, RNA polimerase ini akan membuka untaian ganda DNA.
Yang kedua yaitu ada tahap elongasi atau pemanjangan. Nah, proses elongasi ini merupakan proses ketika elektron polimerase ini kembali ke terminator. Nah, di sini akan terjadi pembentukan mRNA yang menyelip kode-kode genetik DNA. Adapun tahap-tahapan dalam elongasi ini yang pertama, setelah rantai ganda DNA terbuka, RNA polimerase ini akan menyusun untaian nukleotida RNA dari arah 5 ke 3 sesuai dengan pasangan basa nitrogennya, sehingga akan terjadi pemanjangan RNA. Setelah itu, RNA akan membentuk pasangan basa yakni adenin dengan urasil. Yang ketiga yaitu tahap terminasi atau pengakhiran. Di tahap ini, untaian mRNA selesai dibentuk dan lepas dari DNA. Adapun tahapan dari terminasi ini yang pertama yaitu terjadi di daerah terminator. Di daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Selanjutnya, rantai DNA akan menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. mRNA merupakan RNA yang mengandung kode genetik hasil transkripsi basa nitrogen pada DNA yang menjadi cetakan untuk menjadi urutan asam amino polipeptida yang mengkode suatu protein tertentu. Kemudian, mRNA keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. Selanjutnya, ada translasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan translasi? Translasi merupakan sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan asam amino untuk membentuk suatu protein dan terjadi di ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik menjadi kodon. Kodon merupakan urutan 3 nukleotida dari mRNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Urutan asam amino ini akan mengkode suatu protein spesifik. Dalam tahapan translasi ini terdapat tahapan-tahapan seperti proses transkripsi, yaitu yang pertama inisiasi, elongasi, dan yang ketiga yaitu terminasi. Tahap awal dari proses translasi yakni tahap inisiasi. Di tahap ini, ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan kip dan enzim. Peristiwa tersebut disebut dengan kodon inisiasi. Kodon inisiasi tersebut adalah AUG. Kodon AUG memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Kemudian, tRNA antikodon UAC yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. tRNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG. tRNA sendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma ke ribosom untuk disusun menjadi protein. Tahap kedua dari proses translasi yaitu tahap elongasi. Di tahap ini, kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama. Asam amino pertama segera lepas dari ribosom, kemudian tRNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. tRNA berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA berikutnya. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh tRNA. tRNA terdapat pada ribosom subunit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan peptida yang menghubungkan polipeptida antar asam amino. Tahap akhir dari proses translasi yakni tahap terminasi. Di tahap ini, proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA atau UAA, UGA, UAG melekat pada ribosom. Kemudian, polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom, kemudian menjadi subunit besar dan kecil. Kemudian, protein yang telah disintesis mengalami proses translasi, di mana pada tahap ini protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kata ataupun perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, terima kasih atas perhatiannya, dan saya Galuh Dwi Pradita, izin undur diri dan sampai jumpa.